silakan masuk. Oh, Mbak Tutus ya? Iya, silakan duduk Mbak. Oke, di sini dengan Mbak Tutus ya. Iya, Kak. Tadi kesini naik apa Mbak? Naik motor. Oh, naik motor. Oh, dari jam berapa dari rumah? Tadi dari rumah jam 11. 11. Iya. Macet nggak tadi di jalannya? Alhamdulillahnya udah nggak macet ya siang-siang. Oke. Tapi panas-panasan ya berarti Iya, ya, panas Masya banget. Allah. Sebelumnya kenal saya dari siapa Mbak? Dari waktu itu teman saya pernah cerita kalau dia itu lagi ada masalah terus mau konseling gitu sama konselor gitu Mbak. Terus saya dikasih nomor mbaknya dari teman saya begitu. Jadi kalau saya dari teman Mbak yang udah pernah konselor sama saya Iya. sebelumnya gitu ya. Oke. Jadi sebelumnya saya beritahu dulu terkait konseling kita pada hari ini. Nah, jadi konseling kita pada kali ini berlangsung selama 60 menit atau 1 jam ke depan. Nah, apabila nantinya waktu tidak cukup, nanti kita alihkan ke lain harinya seperti itu ya. Iya. Oke, Mbak Tutus. Jadi gimana nih? Ada yang bisa saya bantu sebelumnya? Jadi gini Mbak, kan saya akhir-akhir ini gitu kayak merasa mungkin kayak agak stres gitu ya Mbak ya. Beban pikiran saya itu kayak bercampur aduk gitu. Terus ditambah juga kan saya juga ikut organisasi, kemudian saya juga ada tugas kuliah. Jadi itu kayak kadang ini sama ini tuh bertabrakan gitu Kak. Terus kalau saya mau bercerita sama orang lain, kadang saya tuh juga mikir-mikir tapi nanti dia punya masalah sendiri juga ya pastinya. Terus nanti kalau saya pun mau cerita, saya juga kadang mikir, tapi apa iya cerita saya ini bisa dibilang berat gitu, maksudnya kan kalau saya lihat-lihat orang-orang itu juga punya sebuah masalah yang menurut saya wah kayaknya masalah saya nggak seberapa dari dia gitu. Jadi saya merasa apa saya terlalu Memberatkan. iya maksudnya gitu. Nah kan saya juga lihat emang seberapa besar sih masalah saya, kayaknya orang-orang lebih banyak, tapi saya juga kan yang saya rasakan sama orang-orang itu mereka ini kan penampungan masalahnya itu beda-beda gitu kan, kemampuan untuk menampung masalahnya itu beda-beda. Jadi saya kayak beban saya seperti ini, tapi kalau saya lihat yang lainnya itu juga mereka juga punya beban yang gitu berat, tapi kalau saya mau cerita ya gimana ya gitu, saya jadi mau mikir-mikir lagi gitu. Oke, jadi di sini Mbak Tutus tuh kayak lagi capek banget sih sama kesehariannya, dan mau cerita ke orang itu takut. Misalkan kalau misalkan aku cerita takutnya jadi beban sendiri gitu buat mereka gitu kan. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, selain organisasi yang diikuti dan kuliah, apakah ada kegiatan lainnya di luar itu? Belum ada sih Kak, masih itu aja ya. Biasanya saya kalau aku pulang kuliah ya pulang, nggak main kemana-mana gitu. Mungkin kadang main ke teman, ke kos teman. Itu. Oke, jadi berarti secara tidak langsung ini dalam permasalahan yang dialami Mbak Tutus ini kayak Mbak Tutus bingung mau ngelampiasin rasa penat Mbak Tutus atau rasa stres Mbak Tutus itu kemana, karena saat Mbak Tutus ingin bercerita dengan teman Mbak Tutus atau orang-orang lainnya, ditakutkan masalah itu akan menumpuk pada orang yang saya ceritakan. Oke. Terus gimana? Kan kalau teman saya itu dia menyarankan saya untuk kalau kamu lagi capek, stres atau apa, ini kamu lampiasin ke hobi yang kamu suka gitu. Kalau dia kan sukanya menggambar, dia sukanya menulis, berkarya gitu-gitu. Bahkan kalau saya kan nggak bisa ya Kak, maksudnya kadang pun saya kalau mau melampiaskan itu kayak saya pengen buat story gitu loh, buat story galau atau apa gitu ya. Nah itu pun saya juga mikir-mikir, alay nggak sih gitu, alay nggak ya nanti orang-orang lihatnya gitu. Terus kalau buat caption kan juga saya itu juga bingung ada captionnya apa, tapi nanti ujung-ujungnya cuma emoticon smile atau gimana gitu. Jadi saya juga bingung hobi saya itu apa ya gitu, untuk melampiaskan supaya mengalirkan emosi saya di situ gitu loh. Jadi sebelumnya pernah juga curhat sama temannya gitu ya, tapi dia menyarankan untuk
melampiaskannya itu terhadap hobi yang Mbak miliki. Tapi Mbak sendiri tuh bingung sebenarnya tuh hobi Mbak itu apa seperti itu. Oke, tadi kan bilang kayak biasanya kalau enggak saya melampiaskan tuh dari scroll TikTok atau nonton video gitu kan. Nah, tapi apakah saat menonton video atau menonton apapun yang membuat Mbak senang itu, saat itu bebannya itu merasa berkurang atau pikirannya lebih fresh kah, atau lebih perasaannya lebih enak, ataukah ada pengaruh tersendiri dalam menonton video yang Mbak tonton sebelumnya? Ya mungkin kalau nonton video misal ada yang lucu-lucu gitu ya ketawa, tapi kan ketawanya juga cuma saat itu aja gitu loh, enggak yang sampai berpengaruh banget sampai selesai saya nanti malam, sampai bawa bahagianya tuh nanti malam-malam enggak gitu. Pernah tapi waktu malam kemarin apa malam kapan gitu kan, selama ini sedang ada UAS di pondok saya. Nah itu saya kebetulan dimintai tolong jadi penguji. Habis itu ini kan ya pagi sampai siang jam 2 lah, 8.40 sampai jam 2 itu saya kuliah. Habis itu pulang kuliah itu rasanya ya udah badan kan capek, pikirannya juga agak capek karena kan sebentar lagi juga udah UAS di kampus begitu ya, jadi pikiran saya itu campur aduk. Terus habis itu kan ada tanggungan untuk pekerjaan lain di divisi saya. Tapi kebetulan saya dan adik tingkat saya yang satunya ini dia dimintai tolong menjadi penguji setelah maghrib. Jadi secara tidak langsung harusnya tanggung jawab untuk mengoreksi, kan kita ada mengoreksi hasil ujian yang mata pelajaran lainnya. Nah itu kan mau di schedule itu malam itu karena besoknya pondok itu sudah liburan, sudah pulang begitu. Jadi secara tidak langsung saya harus izin dulu sama adik tingkat saya satunya ini, izin nguji dulu ya, nanti kalau udah selesai kita nyusul gitu. Tapi dia ini kayak emang kurang peka gitu loh Kak orangnya. Jadi setelah saya menguji selesai itu saya nanya, soalnya saya lihat-lihat kok nggak ada kabar apa-apa di grup, dia juga nggak balesin chat saya di grup. Terus saya chat lagi, gimana udah dimulai? Terus dia bilang, oh saya nggak tahu Kak. Loh saya jadi loh gimana toh anak ini gitu kan. Kalau secara tidak langsung kalau dia udah peka ya dia itu harusnya tahu kan, oh mbak ini sama teman saya ini lagi nguji, berarti otomatis tanggung jawab untuk ngoreksi ada di saya. Terus maksudnya bukan cuma kita bertiga yang ngoreksi, tapi udah ada jadwal sama teman-teman yang lain, kita minta tolongi teman-teman yang lain yang mengawasi ujian di hari itu juga mengoreksi. Dia udah konfirmasi teman-teman yang lain, dia yang konfirmasi oh nanti malam, tapi kok ternyata pas saya tanya loh kok dia malah nggak tahu gitu loh. Maksud saya harusnya kan dia itu merasa kalau oh sebagai perwakilan divisi saya untuk mengontrol teman-teman lainnya yang bukan divisi saya yang saya mintai tolong gitu, tapi kok dia nggak tahu. Lah gimana toh ini, saya juga jadi ya Allah gini banget ya. Jadi kayak saya sebelum ngoreksi itu ya Allah stres sekali, ini kok ketambahan anggota saya seperti ini seperti itu. Terus akhirnya ternyata dia itu waktu kita ngoreksi pun dia ada agenda lain. Nah dia sebelum dia mau ada agenda dia itu belum bilang gitu sama kita kalau ada agenda. Kenapa nggak bilang dari awal kalau kamu juga nanti mau ada agenda ini gitu loh. Kok dia nggak bilang apa-apa. Lah pas agendanya udah mau mulai dia baru bilang gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, dia itu sempat minta maaf ya mbak saya nggak bisa ikut gini. Ya udah nggak apa-apa udah sengaja ditungguin karena udah saking jaganya saya gitu ya Kak sama orang ini. Maksudnya ya kamu sungkanmu emang besar, tapi setidaknya rasa pekamu itu juga besar biar sungkanmu itu kelihatan Kak yang benar-benar gimana gitu loh. Akhirnya saya udah agak ya udah nggak apa-apa kamu di sana ditungguin udah begitu. Terus akhirnya saya ngoreksi itu tadi, tapi kok alhamdulillahnya pas waktu ngoreksi itu jawabannya orang-orang ini lucu-lucu gitu loh Kak. Jadi kayak secara langsung timbul kayak ngoreksi itu kayak bahagia gitu iya gitu. Jadi habis yang saya sama anggota saya yang satunya tadi ada tingkat itu dia juga kesel hasilnya sama temannya yang nggak kayak nih sama kita, sama-sama kesel. Terus pas waktu ngoreksi itu kok jawabannya itu nggak sesuai sama kunci jawaban dan jawabannya itu lucu-lucu semuanya. Itu pas waktu ngoreksi aku pada ketawa. Jadi kayak yang adik tingkat saya tadi bilang, ya Allah aku tadi lo stres tapi gara-gara ngoreksi ini ketawa-ketawa aku jadi agak pelan stresnya. Sama aku juga kayak gitu. Rasanya kayak ini tuh jadi obat penghibur gitu loh. Padahal kita nggak expect. Kalau waktu saya lihat jawabannya itu kan banyak banget ya Kak, banyak banget.
ya Allah kok banyak banget sih kunci jawabannya gitu. Terus ternyata saya bilang, kata teman saya, nggak usah disamain semua, ambil aja poin-poinnya gitu. Oh ya udah ya, saya ambil poin-poinnya, terus saya cocokin. Oh ya, terus ada yang lucu-lucu gitu, jadinya ketawa gitu. Kok dilala ada teman saya juga yang pintar menghibur orang, bukan menghibur sih, dia emang suka bercanda gitu loh, jadi candaannya itu lucu walaupun nggak lucu banget tapi kita agak terhibur gitu. Nah itu efek agak bahagia ya di situ, walaupun ya masih ada tersimpan rasa campur aduk, itu masih ada rasa bingung, rasa capek gitu. Ya, jadi emang ya sih kayak kadang kan kalau kita nemuin orang-orang yang kayak gitu tuh kayak dongkol sendiri kan, Iya, kayak benar. ih kamu tuh kok bikin greget gitu loh. Iya. Jadi emang berarti secara alami tuh Mbak Tutus itu perubahan moodnya itu mudah ya, kayak Iya, mudah sekali. nggak terlalu susah. Kayak misalkan akan ada beberapa orang yang kalau misalkan udah emosi bisa sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu gitu. Ya. Kadang juga ada yang sampai kalau dia udah emosi dia akan mendiamkan semua orang gitu. Tapi di kasus Mbak Tutus ini sendiri cenderung lebih mudah apa ya, kayak suasana hatinya tuh lebih mudah berganti gitu loh. Kayak yang tadinya dongkol, terus kayak emosi, kesel, kayak kecewa, kayak gitu kan secara langsung kita tuh merasa kecewa kan. Tapi karena hanya melihat kunci jawaban dari santri-santri lainnya dan berkumpul dengan teman-teman yang lain, padahal di situ posisinya sedang harusnya tuh lagi kacau-kacaunya, lagi pusing-pusingnya karena mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, tapi karena jawabannya yang nyeleneh itu Mbak jadi terhibur sendiri. Emosinya sudah berubah gitu. Yang tadinya kesel jadi bahagia karena mungkin hanya sebaris dua baris jawaban dari mereka kayak gitu ya. Oke, jadi kembali ke pembahasan sebelumnya kita. Tadi kan teman Mbak Tutus kan menyarankan untuk menyalurkan perasaan emosi atau perasaan kesal Mbak Tutus itu dalam sebuah hobi. Nah, sebenarnya boleh saya tahu hobi Mbak Tutus belakangan ini tuh apa? Hobi saya, mungkin ya saya itu kadang bingung juga ya Mbak dengan hobinya. Jadi waktu itu kan saya masih bingung juga ya hobi saya itu apa. Nah saya teringat kalau teman saya itu pernah menyarankan saya untuk art terapi sama journaling. Tapi saya nggak bisa gambar Mbak, jadi saya bingung mau art terapi itu gambar apa, terus kalau journaling saya juga nggak pintar nulis. Jadi apa ya, saya juga bingung nulis apa gitu loh Mbak. Jadi kira-kira kayak gimana ya solusinya gitu. Oke, jadi sebelum Mbak kesini sebenarnya belum nyoba buat terapi yang disarankan tadi, belum pernah? Belum. Oke, jadi gini, terkait terapi dengan journaling itu sebenarnya saya memahami bahwasanya gini, terapi itu bukan dilihat dari seberapa bagus atau indahnya gambar yang Mbak Tutus buat, bukan seberapa cantik atau seberapa presisinya gambar yang Mbak Tutus buat, tapi terapi itu di sini yang terapi itu bagaimana Mbak Tutus melampiaskan semua emosi, semua perasaan, semua rasa stres, semua beban dalam melalui coretan sebuah gambar, entah itu gambar abstrak dengan coret-coret seperti itu juga merupakan salah satu dari terapi. Mungkin sebagai awalan untuk art terapi ini Mbak Tutus bisa menyiapkan satu lembar kertas dan coba menggambar sebuah bulatan atau lingkaran, cukup 3 buah saja tapi dengan berbagai ukuran. Nah di situ Mbak Tutus bisa dicoret-coret tuh, coret-coret aja tuh, jangan sampai keluar dari zona lingkaran itu. Nah biasanya orang yang melakukan ini pada awal lingkaran pertama mereka memang goresannya tidak terkendali, kayak kesan abstrak dan emosinya masih meluap, jadi cenderung kasar, tebal dan juga bahkan sobek-sobek. Tapi seiring berjalannya waktu, untuk mengisi lingkaran-lingkaran lainnya, di lingkaran terakhir mungkin akan lebih stabil, lebih terarah aksaranya, garisannya, coretannya lebih tipis, tidak setebal awal, yang lebih rapi dan seperti itu. Jadi jika tadi kan terapi, nah terkait journaling itu sendiri, Mbak Tutus juga tidak perlu mendeskripsikan suatu kegiatan secara perinci. Jangan pikirkan nyambung atau tidaknya sebuah kalimat yang Mbak Tutus tuliskan, tapi cukup tuliskan aja apa yang ada di pikiran Mbak Tutus. Kalimatnya tidak harus menyambung, nggak usah pikirkan itu. Bahkan tulisan-tulisan abstrak pun bisa disebut juga dengan journaling. Kayak contohnya, hari ini pas aku jalan di jalan pulang aku lihat orang gila, itu kayak nggak penting banget kan terkesannya, tapi di sisi tidak pentingnya itu kita meluapkan apa yang kita pikirkan. Pikiran
pemikiran kita yang ada tersimpan di otak kita itu tersalurkan melalui tulisan itu. Jadi secara tidak langsung apa yang ada di pikiran kita tertransfer dalam sebuah kertas kosong itu. Jadi tidak harus sebuah cerita secara detail, secara deskriptif, secara panjang, tapi cukup tuliskan apa yang ada di pikiran kamu, meskipun itu hanya tulisan-tulisan abstrak dan tidak jelas. Itu saja sudah cukup. Atau jika ingin lebih mudahnya, Mbak Tutus bisa memulai dengan gratitude journaling. Jadi terkait gratitude journaling itu, Mbak Tutus hanya perlu menuliskan hal-hal apa saja yang membuat Mbak Tutus merasa bersyukur. Gak perlu hal-hal yang besar, tapi hal-hal terkecil apapun bisa Mbak Tutus tuliskan sebagai bentuk rasa syukur Mbak Tutus di hari itu. Itu contoh simpelnya dari journaling untuk terapi diri, seperti itu. Nah, terapi ini juga bisa banget Mbak Tutus terapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaatnya selain untuk melampiaskan emosi kita, itu juga bisa membuat kita konsisten dalam melakukan suatu hal, seperti itu. Ya baik, mungkin nanti bisa saya coba saran dari Kak Tata ya terkait yang journaling sama itu tadi ya Pak, art therapy. Udah sih kayaknya saya juga mau mencoba itu tadi dulu. Mungkin nanti kalau ada apa-apa lagi saya boleh kembali. Boleh banget, kita di sini terbuka. Kalau Mbak Tutus masih merasa itu kurang berpengaruh atau dia kurang berpengaruh dalam keseharian itu, bisa banget Mbak Tutus datang ke sini lagi untuk curhat. Nah, mungkin untuk minggu depannya Mbak Tutus bisa nih ngasih lihat saya apa yang sudah saya pikirkan tadi. Coba untuk journaling, melakukan journaling, baik itu journaling secara general ataupun dari journaling, ataupun mungkin Mbak Tutus mau mencoba art terapi juga boleh banget. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin Mbak Tutus bisa memperlihatkan saya hasil dari journaling atau art terapi itu sebagai bentuk evaluasi kita, seperti itu ya. Kalaupun nantinya belum ada efek yang mengarah pada perubahan yang lebih positif, Mbak Tutus bisa konsultasikan lagi kepada saya di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, seperti itu ya Mbak ya. Oke, karena berhubung waktu kita juga sudah selesai, 60 menit nggak terasa sudah berlalu, mungkin kita lanjutkan ke pertemuan kita ke depannya lagi, seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih ya, sama-sama, semoga nanti bisa lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih. Mari saya antarkan.